Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid At-Taqwa Kenomo Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka terjadilah di sebuah negeri itu bencana, malapetaka, keruwetan, dan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, kita ketengahkan satu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kata Rasulullah jamaah sekalian, ada 3 hal, ada 3 perkara yang menjadi sumber kerusakan manusia. Ini jamaah sekalian, kata Rasulullah, 3 hal ini sebagai sumber kerusakan ketika dilakukan oleh seseorang. Yang kerusakannya itu tidak hanya pada dirinya saja, dampaknya akan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada lingkungannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa menghindari 3 hal ini jamaah sekalian. Apa 3 hal itu jamaah sekalian? Kata Rasulullah, salasun muhlikat. Ada 3 yang merusak pada diri seseorang itu. Salasun muhlikat. Yang pertama kata Rasulullah jamaah sekalian, hawa muttaba, yakni hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan. Maksudnya di sini nafsu amarah jamaah sekalian. Nafsu itu dorongan yang kuat, sedangkan nafsu amarah dorongan yang sangat kuat kepada seseorang untuk melakukan kedurhakaan, melakukan dosa, melakukan keburukan. Dan setiap orang akan ada hembusan yang namanya nafsu amarah ini jamaah sekalian. Oleh karena itu, sebenarnya di dalam mahfudot kata mutiara itu disebutkan jamaah sekalian, al-insanu hayawanun natik. Al-insan hayawanun natik. Manusia itu bagaikan hewan yang berakal. Manusia itu bagaikan hewan yang berakal. Ketika akalnya dikesampingkan, sedangkan dorongan nafsu amarahnya sangat besar, niscaya seseorang itu jemblegernya manusia sebenarnya nanti akan mencerminkan bagaikan hewan karena mengesampingkan akalnya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Bahkan jamaah sekalian dipertegas di dalam Al-Quran itu, ketika seseorang itu didominasi nafsu amarah sedangkan akalnya dikesampingkan, bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan akan menampilkan pada seseorang itu kal an'am balhum adol, seperti binatang ternak, bahkan lebih jahat kepada binatang ternak itu. Makanya ketika orang itu sudah didominasi oleh nafsu amarahnya, akan muncullah pembunuhan, perampokan, pencurian, korupsi, terputusnya antara saudara kandung karena memperebutkan harta warisan misalnya. Karena semuanya itu mengikuti nafsu amarah ini jamaah sekalian.
dan dia mengesampingkan akal pikirannya. Ini yang pertama jamaah sekalian. Sumber kerusakan manusia itu memperturutkan hawa nafsunya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kata Rasulullah jamaah sekalian, apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi rusak dan akan dampaknya kepada yang lainnya? Kata Rasulullah, wasuhun muta'un, wasuhun muta'un, yakni kikir yang senantiasa ditaati terus, kikir yang senantiasa dituruti terus. Nek terus wong Jawa niku dadi wong mau wedit. Niki jamaah sekalian. Cuma kita bertanya jamaah sekalian, kenapa seseorang itu menjadi mau wedit, kenapa? Yang pertama jamaah sekalian, orang itu terlalu cinta kepada dunia. Niki jamaah sekalian, terlalu cinta kepada dunia. Oleh karena itu para sahabat, para salafus soleh, para salaful ummah itu punya prinsip jamaah sekalian, dan itu juga dijadikan doa. Nopo prinsipnya jamaah sekalian? Prinsipnya itu begini, untuk mensikapi dunia itu, ya Allah, letakkan harta itu di tanganku, tapi jangan di hatiku. Ya Allah, letakkan harta itu di tanganku, tapi jangan di hatiku. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in banyak juga yang kaya jamaah sekalian. Kalau dari generasi sahabat ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, kaya-kaya. Tapi bagaimana mensikapi kekayaannya itu jamaah sekalian? Mensikapi kekayaannya ini yang patut kita contoh, yang patut kita tiru. Makanya ketika kita mencari karunia Allah sebanyak-banyakan, silahkan. Tapi tujuannya, niatnya, mindsetnya, paradigmanya sebagaimana para sahabat. Apa jamaah sekalian? Kekayaannya itu untuk menyempurnakan agamanya. Niki jamaah sekalian, untuk menyempurnakan agamanya. Kenapa jamaah sekalian? Karena agama Islam ini ada ajaran infak, ada ajaran sedekah, ada ajaran zakat, ada ajaran umroh, ada ajaran haji, ada ajaran jihad, yang seseorang sangat sulit untuk sempurna agamanya ketika tidak didukung dengan harta yang banyak. Itu jamaah sekalian. Lalu kenapa orang itu terlalu kikir jamaah sekalian? Karena orang itu tidak memahami hakikat dunia ini. Ini jamaah sekalian. Orang terlalu kikir itu tidak memahami hakikat dunia ini. Apa hakikat dunia itu menurut Al-Quran jamaah sekalian? Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Dan tidaklah dunia itu hanya permainan dan sendal guru saja. Niki jamaah sekalian. Dan tidaklah dunia itu hanya permainan dan sendal guru saja. Hanya sandiwara, sinetron, main ludruk. Ada yang jadi guru, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi presiden, ada yang jadi tentara. Setelah itu selesai ya selesai. Wa mal hayatud dunya illa laibun wala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua jamaah sekalian. Yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, yang menjadi sumber kerusakan manusia itu apa? Kata Rasulullah, wa ijabul mar'i binafsi, wa ijabul mar'i binafsi, yaitu orang yang membanggakan dirinya sendiri alias sombong. Nah, ini jamaah sekalian.
membanggakan dirinya alias sombong. Kenapa sombong itu jamaah sekalian? Kenapa orang menjadi sombong? Kalau dokter itu mengobati penyakit harus didiagnosa dulu, diobservasi dulu supaya tahu latar belakang sakitnya apa itu. Nanti obatnya apa? Lah orang sombong itu jamaah sekalian, ini gara-garanya. Yang pertama adalah ini yang pertama. Merasa paling baik dan merasa paling benar sendiri. Niki jamaah sekalian. Merasa paling baik dan merasa paling benar sendiri. Padahal sikap ini adalah warisannya sikap iblis. Kenapa iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Adam tidak mau? Apa komentar iblis jamaah sekalian? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lah napa ya Allah? Kula dikengken sujud. Wong kula niki diciptakan dari api. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Mulia mana? Api kali tanah. Nah, ini jamaah sekalian. Makanya ketika seseorang itu mengatakan semisal aku itu loh turunane darah biru, turunane ningrat, opo awakmu iku? Wong turunane wong desa, turunane wong gedibal ae. Sangat tidak boleh. Itu mencerminkan omongan gaya seperti iblis. Lalu jamaah sekalian, yang kedua, kenapa orang sombong itu tidak senang dengan nasihat orang lain? Tidak senang dengan nasihat orang lain. Kenapa? Karena dia sudah merasa paling baik dan merasa paling benar. Bahkan puncaknya dia akan menganggap yang paling masuk surga sendiri di antara kaum muslimin. Bahkan akan menimbulkan paham takfiri. Apa paham takfiri jamaah sekalian? Paham yang mengkafirkan sesama kaum muslimin. Karena apa? Karena tadi merasa paling baik dan merasa paling benar sendiri. Padahal itu adalah gayanya gaya iblis. Dan tidak senang sudah dinasehati. Ini jamaah sekalian yang perlu dihati-hati. Lalu yang ketiga, kenapa orang itu sombong? Tidak senang dengan kemajuan orang lain, tidak senang dengan prestasi orang lain. Makanya di dalam logo, di dalam lambang pemuda Muhammadiyah itu ditulisi ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa memotivasi diri kita, menetralisir, bahkan kita hindari yang kata Rasulullah ada 3 hal sebagai sumber kerusakan. Yang pertama, hawa muttaba, hawa nafsu yang senantiasa diturutkan. Yang kedua, wasuhun muta'un, kikir yang senantiasa ditaati. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi, yaitu membanggakan dirinya sendiri. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafur